Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Markas Trader. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang dinamakan dengan gap. Oke, langsung saja, gap sebenarnya terjadi ataupun secara umum adalah celah harga ataupun ruang kosong pada grafik harga. Nah, kondisi ini terjadi karena adanya sentimen-sentimen pasar pada masa penutupan market, misalnya penutupan market forex ataupun saham pada hari Jumat sampai malam Sabtu, misalnya forex, kemudian dibuka lagi pada hari Senin pagi. Tapi antara Jumat dan Senin terjadinya sentimen pasar ataupun news-news kebijakan moneter dari bank besar dunia ataupun perusahaan-perusahaan besar yang menaungi saham-saham tersebut. Nah, sentimen ini juga didasari secara mendadak dan sangat signifikan, ataupun bisa juga terjadi karena rilis laporan keuangan ataupun berita politik, dan juga karena likuiditas pasar yang sangat rendah. Nah, likuiditi pasar yang sangat rendah ini juga bisa memicu terjadinya gap pada pembukaan sesi selanjutnya. Dan juga ada satu lagi mungkin penyebab terjadinya gap, yaitu ketidakseimbangan order secara ekstrim. Nah, ini bisa menimbulkan terjadinya gap. Oke. Umumnya ada 4 jenis gap yang ada di market. Yang pertama yaitu runaway gap. Nah, seperti namanya, runaway gap ini biasanya terjadi sebagai continuation gap ataupun gap berkelanjutan. Misalnya ketika market sedang uptrend, nah dia biasanya membuat gap dengan kenaikan, ataupun ketika market tutup pada hari Sabtu, misalnya tutup di harga berapa ini? Oke, misalnya tutup di harga 215, kemudian pada Senin pagi dibuka dengan level dengan level 217. Nah, ini merupakan gap umum yang terjadi ketika market sedang bergerak naik ataupun turun untuk melanjutkan trennya. Yang kedua ada breakaway gap. Ini terjadi ketika volume perdagangan luar biasa dan terjadi untuk pembalikan arah. Misalnya harga ataupun market sedang turun tajam, sedang membuat downtrend, kemudian market sebenarnya akan berbalik arah dan melanjutkan ataupun reversal kenaikan. Nah, ini bisa disebut sebagai breakaway gap. Misalnya market ditutup pada hari Sabtu pada level 213, kemudian market harus naik. Jadi market dibuka pada level 216. Yang ketiga yaitu ada exhaustion gap ataupun gap kelelahan. Nah, ini biasanya muncul setelah rally yang panjang, kemudian market akan berubah arah untuk membuat penurunan. Nah, biasanya terjadi seperti membentuk yang namanya double top. Oke. Market kemudian dibuka ataupun ditutup pada level 198 misalnya, kemudian terjadi gap dan kemudian dibuka pada level 196. Nah, ini juga contohnya, misalnya bahkan sampai ada 2 gap yang terbuka ketika terjadinya exhaustion gap. Dan yang keempat yaitu common gaps, yaitu gap biasa. Ini biasanya gap yang cepat sekali akan ditutup. Misalnya ini sering terjadi pada pasar-pasar saham Indonesia karena pasar saham mempunyai jam pembukaan yang sangat singkat sehingga rawan terjadinya gap. Oke, ini tidak mempengaruhi tren secara umum. Ini hanya melanjutkan trennya seperti biasa. Oke, ini gap biasa. Oke, ini langsung saja kita cari contoh. Nah, ini di pair Euro JPY kemarin, pada minggu kemarin sempat terjadinya gap. Nah, dibuka.
Ini merupakan runaway gap. Bisa dilihat pada time frame daily bahwa ini market sedang membuat yang namanya uptrend. Oke, ini uptrend. Oke, kemudian harga sempat melemah dan turun, ditutup pada level 172,500-an. Kemudian pada Senin pagi dibuka dengan level ekstrim. Terjadinya gap. Nah, ini adalah runaway gap contohnya. Kita cari contoh pada pasar saham, misalnya kita coba BBCA. Nah, ini sangat umum terjadi. Di sini sangat banyak terjadinya runaway gap. Ini gap contoh untuk breakaway gap. Ini pasar membuat yang namanya penurunan. Kemudian harga seperti akan membuat yang namanya reversal, sehingga ini terjadi dan pasar dibuka dengan level yang kuat pada pembukaan selanjutnya pada Senin. Nah, untuk yang kecil-kecil ini adalah gap juga, gap. Nah, ini karena likuiditas pasar yang sangat rendah sehingga candlenya seperti anak tangga. Ini adalah common gap biasa. Kita cari contoh. Nah, ini membuat seperti yang namanya double top, sehingga ini bisa disebut sebagai exhaustion gap. Nah, gap kelelahan. Jadi harga mulai lelah untuk naik, sepertinya akan membuat penurunan ataupun pelemahan yang signifikan, sehingga ini mau terjadinya exhaustion gap pembukaan hari selanjutnya. Oke, kita coba ke BTC USD di indeks. Sebenarnya di BTC USD ini juga banyak sekali terjadinya gap pada masa lampau, tapi kadang gap tersebut tidak sempat ditutup. Tadi sebenarnya gap. Nah, ini. Di sini mungkin lebih jelas. Misalnya di sini. Ini di pair BTC CME. Oke, di sini ada gap. Ini runaway gap contohnya, dan ini breakaway gap. Selanjutnya ini juga runaway gap. Pasar ditutup pada harga 28.000, kemudian dibuka pada level 27.350. Ini juga runaway gap. Nah, ini juga ada gap yang belum bisa ditutup sepenuhnya. Sudah ditutup sebelah sini. Nah, ini juga gap. Jadi gap pada market ini sangat-sangat lumrah terjadi. Karena seperti saya bilang tadi bahwa terjadinya sentimen-sentimen negatif ataupun positif baik dari segi ekonomi dan politik dunia, ataupun terjadinya likuiditas pasar yang sangat rendah. Misalnya ini di BTC. BTC secara umum pasar kripto tidak pernah tutup dan dibuka selama 24 jam. Akan tetapi ini ada satu broker ataupun exchange kripto exchange di di Amerika, yaitu di Chicago Mercantile Exchange. Ini hanya beroperasi pada Senin sampai Jumat sahaja. Jadi, ketika terjadi lonjakan harga pada hari Minggu ataupun Sabtu yang notabene pasar tutup pada broker tersebut, terjadilah gap seperti ini pada pembukaan hari Senin. Oke, mungkin itu saja untuk pengenalan tentang apa itu gap. Jadi teman-teman untuk trading juga bisa memakai gap ini. Misalnya di sini ada gap. Nah, misalnya di sini ada gap. Biasanya umumnya gap akan ditutup. Jadi ketika terjadinya runaway gap, nah market akan bereaksi juga. Ketika ada kenaikan, ada penurunan. Jadi ketika ada penurunan di area sini terjadinya di gap, Anda bisa memaksimalkannya dengan buy lagi, ataupun Anda bisa memakainya sebagai sell. Misalnya ini runaway gap, kemudian di sini Anda mendapatkan yang namanya sinyal sell. Jadi Anda bisa menargetkannya sampai ke area gap ini, karena ya seperti umumnya gap harus ditutup karena di market tidak boleh terjadinya kekosongan transaksi ataupun kekosongan nilai pasar, baik itu jual ataupun beli. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.